Kalau gue sih malah ngincer kalau sebagai Milanisti ya, Philip Kostic kayaknya boleh. Nah itu Karena dia. ada di list nama. Iya Karena betul. Milan tuh kekurangan pemain yang kidal. Bener-bener cuma Theo sama Benasir. Benasir lebih ke tengah, tapi kayak pelapisnya si Theo kemarin sempat dicoba Terracciano maupun si Alex Jimenez itu kakinya kanan walaupun beroperasi di sektor kiri. Jadi ini harusnya bisa diambil sih. Toh kalau misalnya memang harganya masuk dan gajinya masuk, dia bisa sebagai pelapis Theo di mana dia bisa main yang lebar terus crossing gitu kan. Udah ada Morata juga di depan. Halo Tifosi, welcome back to Pinball, Opini Football, konten yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Siapa yang gak sabar ketemu lagi sama gua dan Aldi. Kita sekarang berdua doang nih. Iya dong, ini settingan sofa. Iya, gue kira ini syuting Melani tadi. Oh iya. Dari Melani Ricardo. Iya. Tapi sama. ini ngomong-ngomong di belakang kenapa ini? Lagi renov rumah kita nih. Lagi renov. Kita nanti bakal pindah Jadi studio. ada kemungkinan teman-teman di sini kita lagi renov. Bintang sekarang karena dia alergi debu. Jadi nggak bisa datang lagi di renov. Kayaknya tukang-tukang rumah nggak pakai semen tuh kayaknya. Ini cowboy, kenapa cowboy yang ngerjain? Cowboy. Iya, jadi sekarang gue cuma berdua sama Aldi. Kita akan membahas sedikit mengenai hasil pramusim Serie A karena gue juga udah gak sabar untuk menanti Serie A minggu depan ya dia. Minggu depan saat kita. Minggu depannya lagi? 18 kan, ketika abis 17-an tuh pekan pertama. Nah, kita akan bahas hasil pramusim tim Serie A yang sudah terjadi di beberapa hari ke belakang ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa kita ada link Saweria. Dan juga jangan lupa di subscribe supaya nambah semangat kontennya karena penambahan subscriber yang mulai stagnan ini membuat kru pinball jadi pada kurang semangat. Ini di sini kita cuma bertiga doang satu. Rangga udah senewon banget pokoknya. Gue pusing dah gue kalau nambahnya cuma satu episode nambahnya 3 orang gitu dia. Jadi dia agak-agak nesu ya jadi nggak datang hari ini. Jadi tolong dibantu teman-teman umumkan ke teman-teman, di-share juga ke grup-grup WhatsApp komplek, RT, keluarga. Betul. Ya. Betul, karena kita pengen menjadikan ini terutama untuk musim depan ya, pengen pinball ini jadi home of tifosi Serie A gitu. Yes. Jadi yang di Indonesia gitu. Jadi kita pengen jadi wadah atau rumah tifosi-tifosi pecinta Serie A yang di Indonesia. Jadi setiap nyari konten ke sini, nanti kita juga bakal datengin komunitas-komunitas, bintang tamu yang ada hubungannya juga dengan Serie A pastinya gitu. Jadi buat yang mungkin baru nonton, kita musim lalu baru mulai ya pinball dan sekarang ini akan berjalan ke musim kedua kami dan berharap di sini kita harus progres terus, makin banyak yang tahu tentang pinball. Ada lensa kamera tutup lensa jatuh. Kamera miring lagi dibetulin. Tapi kontrol. Ya begitu jadi teman-teman. Nah match pertama nih bukan match pertama. Napoli yang tumbang oleh Girona. Kayaknya ini faktor juga yang bikin Rangga nggak datang kali ya? Iya ini dia udah ya. Baru persahabatan. Soalnya dari 2 pertandingan pertama tuh Napoli selalu menang dan clean sheet 3 pertandingan total. Soalnya ini ada satu yang nggak dimasukin Anaune gitu kalau nggak salah. Jadi dengan Conte yang jadi jugadornya, allenatore-nya Napoli ini sebenarnya udah memberikan dampak yang bagus di tingkat 3 pertandingan awal ya, dengan permainan juga berubah kata Rangga dan jadi Rangga juga jadi punya semangat lagi untuk nonton Napoli dengan kedatangan Conte. Cuman ketika pertandingan lawan Girona kemarin ya memang gua nggak tahu faktornya apa ya, mungkin si Conte juga lagi nyari-nyari skema yang tepat dan mungkin agak kaget juga karena lawannya kemarin kan yang levelnya di bawah mereka. Betul. Gitu, Bres. Nah sekarang Girona yang gua rasa tuh dengan Girona kemarin di musim kemarin menggila gitu di UCL juga ya. Jadi selevel sama Napoli sebenarnya ya. Girona musim lalu. Napoli peringkat 10, Girona kayaknya 4 besar deh ya kalau nggak salah ya. Dan ini dihasilkan oleh Donny van der Beek dan juga Tony Villa yang ngegolin 2-0 jadi mendapatkan pelajaran ya. Jadi kayak gue lawan yang sebelum-sebelumnya menang katanya ketemu Girona udah kalah 2-0. Iya, dan padahal Girona juga udah
udah kehilangan Artem Dovbyk ya, yang mana udah ke Roma, nanti kita bakal bahas. Jadi sebenarnya gue juga kurang ngikutin La Liga sebenarnya, tapi kayak Girona yang musim ini banyak yang mau dicopot-copotin nih. Si Yan Koto bakal ke yang Yan Koto tuh kan nggak salah Man City ya. Gue nggak tahu tuh. Itu ya dia pokoknya pinjaman karena kan mereka satu grup gitu kan, pernah dipinjemin dari City, terus nanti juga dia mau dipindahin kemana lagi gitu, intinya bakal dicopot-copotin nih. Gue nggak tahu bisa sekuat musim lalu atau tidak Girona musim depan sebenarnya. Iya. Oke lah. Setelah Napoli kita next aja karena orangnya juga nggak ada. Nih yang berita terbaru justru di Juventus, bagaimana Thiago Motta dengan tegas dia udah ngomong kalau gue nggak membutuhkan pemain-pemain ini untuk musim depan, dan langsung nggak dibawa ya. Ada lumayan banyak tuh ada. Iya, Chiesa juga termasuk ya sebenarnya. Chiesa, Szczęsny, McKennie juga, terus ya banyak lah pemain-pemain yang memang sebenarnya udah gak kepake juga, kayak Rugani nggak terlalu kepake, Arthur Melo juga kemarin di Fiorentina dipinjemin kan. Nah jadi ini mungkin nama-nama yang bakal dilepas oleh Juve-nya Thiago Motta ya, di saat memang hasil pramusim mereka juga sebenarnya belum terlalu bagus gitu. Lawan kemarin Nuremberg kalah 3-0 dibantai, terus lawan Brest yang sebenarnya Napoli bisa kalahin, tapi dia malah seri juga. Ini gua rasa sih memang mungkin butuh waktu juga sih ya. Memasukkan filosofi bermainnya Motta ya. Tapi yang gua kaget ya Chiesa sih. Chiesa. Entah kenapa, karena sebenarnya menurut gue ya masuk aja sebenarnya di skema Thiago Motta kalau melihat Thiago Motta di Bologna musim kemarin gitu, karena ya di wing juga mereka ada si Salamaker sama si Orsolini yang eksplosif gitu. Betul. Ini kan Chiesa juga versi upgrade ya malah. Iya, versi upgrade ya, memang lebih mudah cedera juga. Cuman gue nggak ngerti apakah yang beda dari Orsolini atau dari Salamakers yang sebenarnya kepake di Bologna. Nah ini Federico Chiesa kabarnya udah ditawarin kemana-mana kan, ke Roma, ke Napoli juga karena ada unsur Conte-nya. Terus terakhir yang lagi gencar di Inter mau ditukar sama Davide Fratesi dengan tambahan uang. Nah ini kalau Inter menerima tawaran itu sih ya udah gila sih, udah goblok sih kalau penukaran dengan Fratesi gitu, karena kalau pemain lain boleh. Iya. Jadi lu lebih ke Fratesinya yang jangan dilepas, bukan yang nggak setuju Chiesa-nya ke Inter kan? Iya kan, dan sebenarnya agak kurang setuju juga karena Chiesa kan ini winger murni ya, bukan seorang striker yang seperti Lautaro atau seperti Thuram. Atau kalaupun dia bisa berperan seperti Alexis Sanchez, gua rasa sih kayaknya Inter saat ini nggak terlalu butuh pemain yang tipenya kayak gitu. Nggak kayak ya Alexis Sanchez oke lah musim lalu bisa jadi pembeda ketika Inter lagi buntu. Cuman kayaknya Inter musim depan tuh nggak kalau bisa dapetin striker yang memang punya naluri mencetak gol banget gitu, bukan cuman winger atau ya second striker gitu. Kalau Chiesa-nya bisa seperti atau merubah role-nya jadi kayak benar-benar striker sih, gue nggak masalah. Kayak seperti Thuram ya, Thuram kan di Mönchengladbach juga sebenarnya wing kanan gitu, tapi ketika di Inter dia bisa merubah perannya dan jadi striker ujung tombak lah ibaratnya, walaupun dengan mainnya juga bisa agak ngelebar juga. Nah ini kalau Chiesa bisa kayak gitu sih gue nggak apa-apa, dan kalau misalnya harganya murah dan tidak dibarter dengan Fratesi intinya sih. Kabarnya juga Inter juga ada kemungkinan bisa beli dengan tanpa beli dengan tanpa barter gitu, dengan asalkan bisa menjual Satriano sama Joaquin Correa dulu. Itu kabarnya. Tapi kan nggak laku. Iya, tapi susah banget dijual. Joaquin Correa katanya mau dijual 8 juta tuh nggak laku-laku, nggak ada yang mau beli, susah. Arema kayaknya mau. Dan masalahnya Chiesa ini kontraknya 1 tahun lagi. Jadi kalau misalnya nggak musim ini ke Inter ya Baby Marotta udah siap-siap nih bulan Januari secara free agent dideketin gitu. Kalau gue sih malah ngincer kalau sebagai Milanisti ya Philip Kostic kayaknya boleh. Nah itu karena dia. Ada di list nama. Iya betul. Milan tuh kekurangan pemain yang kidal. Bener-bener cuma Theo sama Benacer. Benacer lebih ke tengah, tapi kayak pelapisnya si Theo kemarin sempat dicoba Terracciano maupun si Alex Jimenez itu kakinya kanan walaupun beroperasi di sektor kiri. Jadi ini harusnya bisa diambil sih. Toh kalau misalnya memang harganya masuk dan gajinya masuk, dia bisa sebagai pelapis Theo di mana dia bisa main yang lebar terus crossing gitu kan. Udah ada Morata juga di depan sekarang. Iya. Tapi kan kalau di Milan pasti bakal jadi
left back ya, jadi emang harus butuh atribut bertahannya juga Bertahannya ya. mungkin Sedangkan agak dilatih. Philip Kostic di Juve juga sebenarnya lebih ke LWB juga sih sering dipakainya, bahkan LMF gitu kadang-kadang. Jadi ya gue nggak tahu dia punya atribut bertahan sebaik Theo atau enggak. Iya, tapi Theo juga kan nggak bagus-bagus amat, kecuali di Euro ya. Di Euro dia terlatih. Iya, dengan skema pertahanan Prancisnya juga mungkin juga oke ya. Dan Philip Kostic juga Inter juga incer sebenarnya. Sebelum dia ke Juve itu Inter udah mantau dia ketika dia lupa gue timnya yang hitam Frankfurt ya. Si Yang Belanda juga. Bukan. Iya, Belanda. Itu juga Jerman dong. Iya, Jerman sorry ya. Kostic, iya Frankfurt. Frankfurt ya. Iya, ketika dia masih di sana juga udah diincar gitu sebenarnya. Cuman kalah duit aja, kalah saing sama si Juventus dan akhirnya malah ke sana gitu. Dan ketika lawan Inter si Kostic ini selalu jadi momok yang menakutkan di sisi kirinya sisi kanannya Inter gitu. Jadi menurut gua untuk kalau Inter mendingannya daripada Chiesa, gue juga lebih setuju ke Philip Kostic karena ikut-ikutan. sama karena Buchanan kan lagi cedera, kakinya patah. Iya. Jadi untuk mengisi pelapisnya Di Marco lah. Jadi si Carlos Augusto jadi pelapisnya Bastoni lagi. Oke. Tapi kayaknya si Morata juga belum punya ini kan, belum punya pelapis kan. Kayaknya Milik juga cocok tuh ke Milan. Iya boleh sih, nanti dibahas yang di sesi Milan sih mungkin bisa lebih dalam karena memang Colombo juga dilepas kan? ke Empoli gitu. Nah ngomong-ngomong tadi Saweria masih ada teman kita yang tifosi yang setia untuk membantu ya. Makasih banget Bung Arnold Sodiningrat. Ya terima kasih Bang Arnold untuk Thank you banget. Sumbangannya dan supportnya ya ke kita, dan dia nulis komennya cuma Forza Pinsport. Thank you Bang Arnold. Thank you Bang. Nah ngomong-ngomong tadi kita kan si pemain-pemain buangannya Juve nih nggak ada yang diminatin Roma kan, malah kalau Chiesa kan sebenarnya Napoli kan. Nah ngomong-ngomong Roma nih sekarang kita bahas sedikit yang hasil-hasil friendly-nya juga tidak memuaskan ya, bahkan di match yang terbaru mereka hanya seri lawan Olympiakos. Kan juara UEL Olympiakos ya. Iya. UCL ya yang lawan Fiorentina terakhir kan kalau nggak salah. Tapi kan ini juga kayak maksudnya grafisnya kayak si Napoli kan. Dari tim yang nggak tahu tim dari mana ya tulus boleh lah. Terus tahu-tahu lawan Olympiakos mendapatkan lawan yang seimbang, di sini dia seri. Dan juga Roma mendapatkan pemain baru siapa ya tadi si Dovic udah pasti. Terus yang dia kemarin udah ada si Sule juga udah main kan. Sule iya, terus ya yang Enzo Andre itu. Beda dong. Temon itu beda lagi ya. Jadi kalau Roma sih ini gue menanti Bang Wai kembali lagi ke sini sebenarnya yang lebih pantas untuk membahas Roma. Tapi gue rasa di sini Roma memang lagi merombak skuadnya nih karena yang kemarin kan kayak Lukaku cabut, terus Tammy Abraham juga bakal dilepas. Jadi memang lini depannya Roma belum punya yang emang bakal main di musim depan gitu, belum bisa dimainin gitu. Kayak Artem Dovbyk kan baru banget jadi belum main kemarin. Jadi Dybala masih jadi ini kayaknya kemarin kalau nggak salah dia jadi ya striker tapi bukan ya sebagai false nine-nya lah kemarin lah ya dia ditempatkan. Dan gosip tentang Tammy ini Milanisti dari seluruh dunia lagi protes ke manajemen. Kenapa dia udah situ? Karena mau beli Tammy tapi sebagai klausul penukarnya tuh ditawarin Okafor. Tapi nggak kepake juga di Milan. Iya kepake dengan backup Leo siapa? Tinggal Okafor doang. Kalau misalnya mengorbankan Okafor ya enggak lah, lagian tuh udah murah juga kayak bener-bener. Tadi kan balik kayak yang tadi lu bilang backupnya Morata kan salah satu incarannya nih Tammy karena kan si siapa Fulkrug tuh udah ke West Ham. Oh iya, Fulkrug udah ke West Ham. Fulkrug udah ke West Ham, Milan nggak jadi. Berarti tinggal Tammy, tapi ya oke lah Tammy buat backup, tapi please jangan ditukar sama Okafor lah sebagai bagian barter. Dan juga Roma nih serunya nanti next 2 match akan bertemu dengan tim-tim Liga Inggris ya. Coventry yang dulu pernah digosipkan mengincar Bambang Pamungkas. Tapi di googling nggak ada. Tapi katanya di cancel. Maksudnya pertandingannya bakal di cancel. Pertandingan di cancel kenapa tuh? Gue nggak tahu, belum tahu alasannya, cuman katanya bakal di cancel lawan Coventry-nya. Terus akan lawan Everton. Nah, sekarang geser ke tim gue nih, Milan yang telah sah menjadi pemegang UCL paling banyak ya setelah mengalahkan Madrid 1-0 di friendly kemarin. Itu gue lumayan happy nontonnya
Milan bisa menang lawan Madrid. Skemanya si Fonseca itu makin kelihatan, dia bahkan gue bisa bayangin dengan kiper muda aja bisa main kayak gitu, gimana kalau benar-benar Mignon yang udah menjadi kipernya. Jadi mainnya aktif banget main kaki di. Yeah. Jadi benar-benar kiper modern. Back tuh duanya CB tuh jadi melebar. Si kiper tuh jadi CB yang di tengah. Operannya kayak gitu. Cuman futsal ya. Kayak main futsal. Lagi ini power play. Power play. Tapi kemarin Pavlovic baru banget kan? Belum ya. Mainin, ya? Pavlovicnya datangnya ke Milan, nggak ke US. Oh nggak ke US, jadi langsung ikut latihan doang. Tapi kalau ini kan sejauh ini Milan secara pramusim hasilnya positif banget ya, karena lawan City juga menang dan di lawan Real Madrid bisa clean sheet bahkan. Kemarin Madridnya tuh full tim juga nggak sebenarnya? Madridnya lumayan, Diaz juga udah main, tapi yang ya kayak Copa America belum gitu nggak. Yang Copa Amerikanya belum, cuma ya Arda Güler juga udah main, terus siapa sih, Rudiger juga udah main. Di sini sih gue lihat memang ada satu pemain yang menonjol di Milan. Siapa tuh? Mattia Liberali. Wah, pemain muda juga nih. IMF. Jadi kan si Fonseca nih 4-2-3-1 nih. Dia dipasang menjadi satu yang di belakang striker. Itu dia mainnya bagus banget. Di depannya si Nazi. Jadi Colombo udah announce pakai jersey-nya Empoli, dia udah langsung pulang kan. Padahal habis ngegolin 2 ya. Gila Milan. Si Liberalinya ini bagus banget mainnya, dan kalau mungkin kita mencari figur the next IMF di Liga Italia, walaupun nih sebenarnya si Fonseca masih ada beberapa pemain inceran, dan bahkan Pulisic juga kan rencananya mau ditaruh di role IMF itu tuh. Ya mudah-mudahan ini memberikan hasil yang terbaik buat si Liberalinya juga ya, apakah dia tetap di Milan Futuro di Serie C atau dia cuma menjadi cadangan di tim utama gitu. Si Liberali itu orang mana? Orang Itali. Oh Itali, tapi namanya nggak Itali banget ya? Liberali Itali lah. Oh Liberali. Liberali, Mattia Liberali. Oh Mattia Liberali. Okay. Dan ngomong tadi kan main di Futuro itu di Serie C ya. Ini Juve tadi agak sedikit out of context. Juve setelah ini bakal lawan tim Serie Next Gen dia. Jadi ngapain dia? Maksudnya Juve-nya lawan Next Gen ya? Iya, jadi pengen uji cobanya lawan Next Gen ya. Lah. Milan jadi, pemain Futuronya dipromosin ke tim utama. Nih malah lu main aduh. Iya, mungkin karena nggak menang kan. Oh iya. Biar menang pramusim naikin mental lawan Next Gen-nya dulu. Nah, dan sorry tadi si Artem Dovbyk ternyata pas di Roma kemarin Roma main lawan si Olympiakos sudah main. Oh, udah main. Oke. Nah, kalau gue meraba racikannya Fonseca buat musim depan ya, gue rasa sih dia udah mulai pakem dengan 4-2-3-1 dengan kiper Mignon. Mudah-mudahan dia setuju perpanjangan kontraknya juga ya, biar lebih tenang mainnya. Theo juga di kiri, terus kemudian Tomori dan Pavlovic bakal paten di 2CB, karena Thiaw itu kemarin pas persahabatan kayak masih off season banget, larinya tuh lambat, berat gitu kan. Dan juga ada gosip kan tim Liga Inggris, gue lupa MU apa West Ham malah mau Thiaw, nawar Thiaw 30 atau berapa, dan ngeliat gelagat-gelagat pemilik Amerika kan kayak beli Thiaw cuma 12 atau berapa, di bawah 15 juta lah, ditawar harga segitu bisa jadi mereka hilaf nih kan jual kan. Si West Ham juga ngincer Bisek ngomong-ngomong, ya memang dia lagi butuh back juga kayaknya, back yang punya postur oke, dan ya mungkin harganya kalau bagi mereka murah kali segitu mah ya. Terus back kanan Calabria selalu dipasang dan bisa menjalankan polanya Fonseca dengan baik. Jadi modelannya itu sebenarnya dia begitu right back dan left back naik, si wingernya ini dia akan diagonal ke tengah. Itulah kenapa Salemaker yang kaki kanan ditaruh di kiri, Chukwueze kaki kiri ditaruh di kanan. Gue lihat kemarin strategi mainnya gitu. Terus si wingbacknya ini bakal naik sampai atas dan melakukan crossing. Cuma sayangnya dengan gak adanya Theo kemarin kan, kayak gue bilang tadi, Terciano sama Alex Jimenez kakinya kaki kanan. Jadi dia ujung-ujungnya cutting inside juga. Jadi mungkin idenya si Fonseca ya karena kan ada wing, ada left back atau right back kayak gitu. Jadi yang
untuk wing depannya itu punya kaki yang kebalikannya Iya, tadi buat cut inside. Jadi left backnya itu overlap buat crossingnya karena kakinya kaki kiri di kiri, kanan di kanan gitu ya. Kemarin gue liat sih gitu permainannya. Tapi kalau Emerson Royal yang main, yang jadi dibeli nih mudah-mudahan jadi, ya gue rasa Milan nggak akan punya pemain Itali di line up besok musim depan ya. Oh iya. Tapi Emerson Royal ini dia tipenya ofensif banget. Defensif. Oh defensif. Sebenarnya defensif juga, makanya gue bingung. Ini mirip-mirip sama Calabria. Tapi ya menurut gue sih itu mungkin untuk menyeimbangkan karena kan Theo udah di kiri udah ofensif banget gitu. Kalau dua-duanya ofensif bisa kacau gitu dua-duanya maju nanti. Dan Chukwueze udah bagus banget hubungannya sama Fonseca kayak Pioli sama Krunic ya. Wah udah jadi ini udah punya kartu Udah as punya ya kartu as nih. Terus dia bagus kan tapi bagus, kan begitu enggak. dikasih kesempatan memang membuktikan gitu. Dan juga Benacer sama Renders itu bakal jadi DMF. Benacer mudah-mudahan stay, kemudian Loftus-Cheek juga bisa menggantikan Renders kalaupun misalnya salah satunya ada yang berhalangan atau rotasi. Berhalangan. Lagi dapet. IMF-nya gue rasa akan ditaruh Pulisic, kirinya ya Leao, udah nggak ada lain ya superstar Milan. Terus mungkin Salemaker akan menjadi rotasinya, kemudian di depan Morata. Dan ini Lazar Samardzic yang masih terus diincar. Mungkin kalau misalnya Samardzic jadi dia akan ditaruh di IMF, bisa jadi backupnya Pulisic. Ketika Pulisic bisa dimainkan gantiin Chukwueze sama Leao, karena lumayan versatile nih Pulisic, bisa di kedua sisi sayap dan IMF juga bisa. Ya cukup optimis dengan hasil-hasil promosi Milan sih kalau gue kemarin. Berarti pemain Milan yang kemarin dipinjemin Salemaker salah satunya kemungkinan bakal akan masuk stay. ke Akan skemanya masuk ke Fonseca skemanya ya. Fonseca. Terus Maldini udah cabut, Colombo cabut. Maldini free ya? Maldini enggak Free sih. transfer ya? Ke Monza kan? Iya ke Monza. Nah Colombo yang gue pertanyakan sebenarnya kan di preseason bagus, di kemarin di Monza juga lumayan lah ya. Ya sempat cetak gol terus tapi ya ada hilangnya juga gitu. Tapi kenapa nggak diberi kesempatan untuk jadi pelapis seenggaknya gitu? Apakah memang butuh jam terbang banget atau emang nggak? Tapi ini malah dijual. Bukan dipinjemin. Iya, dijual ke Empoli. Iya, dijual. Dan Empoli juga yang ngomong Empoli, Inter juga menjamin pemainnya lagi. Jadi Esposito yang kemarin pinjemin Sampdoria ke Empoli juga. Malahnya ke Empoli. Oke. Nah kalau tim lu nih di Oke. Tadi udah hampir semua tim berarti tinggal Inter yang belum nih. Tim gue ya sejauh ini dia cukup bagus juga sebenarnya, tapi kemarin lawan Pisa mengalami hasil imbang ya, di mana golnya Inter juga di menit-menit terakhir lewat ya tendangannya Bisek. Tapi gue ngerti kenapa Inter pramusimnya lawan Pisa musim ini. Karena pelatihnya Pisa adalah Filippo Inzaghi. Oh iya benar. Ya kan musim lalu gak jadi tuh Inzaghi ketemu Pippo di derby di Inzaghi karena udah keburu dipecat waktu Salernitana. Nah ini akhirnya direalisasikan lah di sini kemarin. Bisa pakai Adidas loh. Jersey keren ya. Tim sekelas Pisa dapat Adidas, yang Adidasnya juga bagus gitu. Jadi kemarin sih gue lihat walaupun hasil imbang sebenarnya permainan Inter bagus dan tidak seperti lawan Las Palmas ya. Gue kan bilang di episode kemarin lawan Las Palmas itu Inter kayak mau skema counter ya kalau skema counter dan lebih ingin membiarkan musuh memegang bola lebih banyak gitu. Tapi di sini kembali lagi ke Inzaghi ball-nya. Cuman sayangnya memang banyak peluang yang gagal dimaksimalkan gitu, dan kipernya mereka juga kalau nggak salah lupa gue Sutil apa gue lupa namanya, pokoknya lagi bagus juga kemarin mainnya. Banyak yang kena tiang juga, terus emang penyelamatannya bagus. Tapi yang gue pengen highlight di sini memang pemain-pemain yang baru enggak sih, maksudnya baru datang ke camp pelatihan itu belum terlalu maksimal ya. Barella juga dimainkan dari awal sebagai posisinya Hakan. Ya seperti gue bilang di episode-episode yang udah lama juga, dia bagus tapi emang kalau kita udah lihat Hakan ya nggak semaksimal Hakan lah. Jadi tidak maksimal menurut gua mainnya ketika di posisi Taremi. Nah Taremi kemarin ratingnya berapa pas lawan Pisa nih? Cedera kemarin. Cedera. Jadi belum main. Jadi striker utama di awal tuh si Salcedo sama si Joaquin Correa, dan itu lega banget sih. Ya untung lini tengahnya Inter tuh bisa ngebantu lini depan, jadi sehingga masih banyak peluang-peluang diciptakan gitu. Dan yang
pemain yang yang impresif lagi menurut gue sih itu Isiaka Kamate juga, pemain muda juga sebenarnya. Dia main di posisi right wing back sebagai ini punya kaki left strong footnya kalau nggak salah kiri, dan mainnya cut inside juga. Tapi ya mungkin karena pramusim ya diberikan kesempatan banyak, dan kabarnya juga udah ditawar oleh beberapa tim lainnya, seri B, seri C juga, dan kayak bakal dilepas. Cuman gue suka sih ngeliat pemain ini bermain gitu. Dia ya karena masih muda, dia hustle banget dan cukup tenang sebenarnya. Jadi mungkin bisalah 2 musim atau 3 musim ke depan jadi skuad utamanya Inter. Terus ya Zielinski menurut gue belum terlalu maksimal. Gue ngeliat dia di Napoli masih bisa lebih bagus. Ya, dia kayaknya lagi masih meraba-raba juga perannya dia di skemanya Inzaghi. Terus Bisek lagi-lagi menurut gue semakin solid. Dan kan si Thuram sama si Pavard udah balik juga ya ke camp. Dia tuh motong cutinya 2 hari. Kayaknya mereka tuh panik karena si Bisek sama Taremi main bagus. Iya. Mereka panik posisinya terambil gitu di starting 11. Jadi udah dateng ya kan daripada gabut kan. Iya, karena Pavard juga di Euro gak dimainin sama sekali kan. Thuram juga kurang maksimal. Jadi mereka udahlah balik duluan dari liburannya. Dan dengan cedera Taremi, terus ada Arnautovic, terus Aslani juga cedera, terus Zielinski juga cedera. Itu kemarin kalau nggak salah katanya Lautaro Martinez juga bakal ngurangin cutinya biar bisa datang lebih cepat ke camp pelatihan. Karena Taufik nggak dijual tuh. Taufik pengen dijual juga sebenarnya. Nah, itu gue malah setuju jadi super sub Milan. Oh iya, iya boleh lah tuh, silakan. Karena Inter ya sejauh ini kan udah ada Thuram, Lautaro sama si Taremi. Memang lagi ngincer satu pemain lagi nih. Tapi ya syaratnya tuh harus ngejual salah 2 di antara ketiga pemain ini. Ada si Joaquin, Satriano sama si Arnautovic gitu. Ya kalau menurut gue sih Inter emang harus punya 1 striker lagi sih, karena ketika si 2 striker utamanya ini nggak perform harus ada 1 pemain yang step up. Ya beruntung sekarang udah ada Taremi, dan kalau masalahnya kalau Tareminya cedera juga harus ada 1 lagi makanya. Karena dia tuh udah digadang-gadang oleh beberapa media bakal jadi starter melihat performanya di pramusim gitu. Paling ngegeser Thuram lah ya. Iya, karena cedera nih kemungkinan ya mungkin bakal coba Thuram dulu atau Mkhitaryan yang bakal jadi SS atau AMF gitu di laga awal kayaknya. Oke, 1 lagi tambahan untuk kiper ya. Kiper Inter si Josip Martinez itu terutama di pertandingan kemarin gue ngelihat dia masih banyak blundernya, kayak positioningnya belum terlalu bagus, dan pengambilan keputusannya tuh nggak oke lah. Banyak kayak contohnya ada 1 crossing main pisah kemarin, dia maju lihatnya mau nepis atau mau nonjok tapi nggak kena, dan itu untungnya bolanya terus kena pemain lawan, untungnya bolanya kena tiang gitu. Jadi memang si Martinez ini belum terlalu teruji untuk jadi kiper Inter sih menurut. Tapi ini bakal jadi kiper kedua kan? Baru kiper kedua, tapi menurut gue ya. Dulu yang bikin kepleset Inter lah. Iya, makanya takutnya gue kayak si Radu lagi nih. Ini kalau gue ngelihat sama Audero ya, kalau sejauh ini ya, gue masih 50-50 atau 55-45 lah, masih bagusan Audero. Bagusan Audero dikit. Tapi karena ya mungkin baru adaptasi juga gitu. Jadi gue masih memberikan kesempatan sih, karena kemarin dia tuh ya mungkin karena kebiasaan main di Genoa ya. Ketika dapat bola tuh tidak percaya dengan teammate ya. Iya, jadi belum langsung aja buang ke depan, nggak mau sabar dulu untuk passing pendek gitu. Belum terbiasa mungkin dengan karena ada Bastoni ada. Iya, ya kemarin juga belum kan paling nggak di nantinya di Inter gitu kan. Iya. Itu aja sih. Oke lah kalau gitu, mungkin karena memperpanjang durasi ini masih terlalu sebentar, kita akan ngomongin ini ya, Olimpiade. Olimpiade. Ya gitu aja episode kali ini teman-teman. Kalau menurut Tifosi, bagaimana tentang pramusim spesifik ke Milan sama Inter yang kami bahas lebih dalam kali ini ya, tulis di kolom komentar. Terus juga jangan lupa nyalain lonceng, di subscribe, dan juga follow sosial media dari pinsport.com di Instagram dan juga TikToknya, supaya kalian mendapatkan info-info terup to date mengenai dunia olahraga
dan juga sepak bola. Kadang ada nostalgia juga ya. Adminnya semakin pintar ini sekarang. Sebelum kita menutup episode kali ini, mungkin untuk pertanyaan ke Tifosi juga yang lagi nonton, dengan hasil Inter dan Milan di pramusim, apakah derby di Giornata 5 ya bakal seru nih? Menurut Tifosi gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita juga udah punya ini bang, link untuk join ke WhatsApp grup kita. Oh iya. Jadi untuk teman-teman yang mau yang biasa maki-maki di kolom komentar nih bisa maki-maki langsung di WhatsApp. Langsung Rangga lu mention kan. Iya, jadi teman-teman yang mau gabung ke komunitas pinball, maksudnya jadi yang ngasih masukan juga atau ngasih request mau dibahas apa gitu, atau bahkan mau kita undang ke sini, boleh join ke grup WhatsApp kita ya. Ada di linknya ada di deskripsi, silahkan tinggal klik aja. Kalian cari aja namanya Rangga Reja, siapapun kalian WhatsApp atau kalian mention. Sebarin KTP-nya di ada kami ya di mana. Oke gitu aja, sekian dari kami. See you on another episode. Bye bye.